Kamu tahu nggak QRIS itu apa? Dari negara mana asalnya? Kalau kamu pikir ini teknologi dari luar negeri, kamu salah besar. QRIS itu dari Indonesia, dan ini adalah salah satu inovasi pembayaran digital paling keren yang pernah dibuat di Asia Tenggara. Mari kita bahas semuanya dari awal. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah sistem pembayaran menggunakan QR Code yang distandarisasi oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Sistem ini resmi diluncurkan pada Agustus 2019 untuk menyatukan berbagai QR Code pembayaran yang sudah beredar di masyarakat. Dulu, setiap penyedia jasa pembayaran seperti OVO, Dana, GoPay, dan lainnya punya QR Code sendiri. Hal itu bikin ribet karena satu merchant harus nyediain banyak QR Code dari banyak aplikasi. Nah, QRIS menyatukan itu semua. Dengan QRIS, pedagang cuma perlu satu QR Code untuk menerima pembayaran dari semua aplikasi, e-wallet, atau mobile banking yang mendukung sistem ini. Simple, cepat, efisien. Dan bukan cuma di kota besar. QRIS bahkan sudah merambah ke warung-warung kecil, pasar tradisional, hingga tempat ibadah untuk sedekah. Pemerintah benar-benar mendorong inklusi keuangan lewat QRIS. Gimana cara kerjanya? Sederhana banget. Kamu tinggal buka aplikasi, scan QR Code yang sudah disediakan oleh merchant, kamu klik bayar. Kalaupun belum pakai yang sistem dinamis, pasti akan muncul untuk masukkan nominal. Kamu masukin pembayarannya dan selesai. Kalau secara sistemnya, ketika kamu scan QR Code dari warung atau merchant, kamu si aplikasi ini akan membaca nomor ID, kemana harus ditransfer. Kemudian ketika kamu masukkan nominal, kalau masih pakai QR Code statis atau otomatis, ketika muncul kalau QR Code dinamis lalu tekan bayar, aplikasi kamu akan mengirim instruksi pembayaran ke server dompet digital kamu. Server akan cek saldo, dan kalau cukup, transaksi diproses. Lalu sistem itu akan mengkonfirmasi bahwa dana akan dikirim ke merchant. Lalu setelah itu merchant akan mengkonfirmasi dana telah diterima. Seperti itu sih gambaran gimana cara QRIS bekerja. Kalau ada salah mohon dikorek. Uniknya, QRIS sekarang juga bisa dipakai lintas negara. Saat ini QRIS sudah diintegrasikan secara regional dengan negara-negara ASEAN. Contohnya, pengguna QRIS bisa melakukan pembayaran di Thailand lewat kerjasama dengan PromptPay, sistem QR Code nasional di sana. Ini langkah awal menuju integrasi ekonomi digital antar negara. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, misalnya Tiongkok atau China, mereka juga punya sistem pembayaran serupa. Di sana, Alipay dan WeChat juga punya pembayaran. Mereka adalah dua raksasa teknologi finansial yang mengandalkan QR Code untuk pembayaran. Tapi di Cina belum ada satu standar nasional seperti QRIS. Sebaliknya, dua pemain besar itu lebih dominan secara individual, dan ekosistemnya sangat tertutup. Akhirnya, merchant di Cina harus menyediakan salah satu di antara dua QR Code tersebut. Kurang simpel kan? Nggak kayak QRIS kita. QRIS sendiri adalah langkah besar buat Indonesia, apalagi saat ini makin banyak generasi muda yang nggak suka ribet bawa uang tunai. Cukup bayar bawa HP, semua bisa dibayar. Beli kopi, bayar parkir, bahkan sedekah di masjid, atau naik angkot di beberapa kota. Selain itu, sistem ini bantu UMKM naik kelas karena mereka bisa terdata secara digital, punya pembukuan yang bagus, dan ketika punya pembukuan yang bagus, mereka punya profit yang jelas. Mereka bisa mengakses pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan. Yang bikin bangga, sistem ini benar-benar buatan anak bangsa, bukan hasil adopsi dari luar, bukan beli lisensi dari perusahaan asing. QRIS adalah karya gotong royong antar regulator, perbankan, dan penyedia jasa keuangan digital Indonesia. Sebuah pencapaian teknologi yang patut kita jaga dan kembangkan. Sampai-sampai bikin Amerika khawatir loh. Coba bandingin sama zaman dulu sebelum ada QRIS. Kalau kamu pakai kartu debit atau kredit,
Visa dan Mastercard itu produknya Amerika, itu artinya data transaksi kamu harus jalan-jalan dulu ke luar negeri. Contoh nih, bayar 100.000, gesek di Indomaret, datanya dikirim ke server luar, misal di Amerika, divalidasi, lalu balik lagi ke Indonesia buat transaksi bisa selesai. Dan tiap transaksi itu bank lokal kita harus bayar ke jaringan internasional itu. Jadi walaupun istilahnya cuma beli gorengan, kalau kamu pakai kartu Visa, ekonomi digital kita tetap minjem jalur milik orang lain. Bayangin tiap detik ada ribuan transaksi seperti itu. Dan tiap detik pula uang fee keluar dari Indonesia, masuk ke kantong perusahaan luar. Sedikit-sedikit, tapi terus-menerus, lama-lama bisa jadi miliaran, bahkan triliunan kalau skalanya dibuat per tahun. Akhirnya punya nih kita suatu sistem QRIS, dia bikin jalur sendiri. Beda dompet digital bisa, beda bank bisa, beda aplikasi nggak masalah. QRIS bikin semuanya nyambung karena pakai standar nasional. Dan kerennya lagi, transaksi nggak perlu keluar negeri, dan pembayarannya cukup diolah dalam negeri lewat server PJSP atau penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lalu baru-baru ini viral Amerika panik. Ya pantas. Sekarang bayangin deh, kalau kamu jadi Amerika, selama ini jutaan transaksi lewat sistem mereka. Setiap gesek mereka dapat data, dapat fee, dapat insight tentang perilaku belanja masyarakat Indonesia. Sekarang Indonesia bikin sistem sendiri, mandiri, nggak perlu ngemis keluar. Bahkan makin banyak negara lain mulai ngelirik kerjasama QR cross border, kayak Thailand, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi. Jadi orang Indo kalau umroh beli kurma kagak usah tuh bawa uang cash, tinggal scan kayak beli cilok. Dan kalau bisa bagus lagi, uangnya itu udah bisa dikonversi. Jadi kita bawa rupiah nih, dikonversi langsung menjadi real atau mata uang lain. Jadi pembayaran tinggal scan dan berlaku kurs nilai saat itu. Keuntungannya kita nggak perlu ke money changer, nggak kena fee money changer, kita real berdasarkan kurs yang saat itu terjadi. Keren kan? Dan inilah yang bikin Amerika mikir, mereka takut kehilangan kendali dan kehilangan potensi cuan dari transaksi orang-orang kita. Mereka mulai sadar QRIS bukan cuma alat bayar, tapi simbol kemandirian ekonomi digital. Jadi buat kamu yang selama ini mikir kalau teknologi canggih cuma datang dari luar negeri, mungkin ini saatnya bangga. Karena QRIS bukan cuma soal pembayaran, tapi soal bagaimana Indonesia bisa bersaing di bidang inovasi digital di kawasan, khususnya di Asia Tenggara. Tapi ingat, di tengah kemajuan era pembayaran digital ini, penting juga buat tetap jaga keamanan dengan jangan sembarang scan QR code dari sumber yang nggak jelas. Edukasi masyarakat tentang keamanan digital harus jalan bareng dengan inovasi teknologinya. Kesimpulannya, QRIS ini bukan cuma memudahkan hidup kita, tapi juga membawa misi besar, inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan kemandirian teknologi. Mungkin ke depan QRIS bisa jadi standar pembayaran global dari Indonesia. Siapa tahu dunia akan mau menerima QRIS dan pakai QRIS. Kan keren. Kalau kita kemana-mana tinggal bawa HP, scan dan selesai. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Buat teman-teman, dukung gua dengan cara subscribe, like video ini, dan tinggalin komen kira-kira kita mau bahas apa lagi. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.